Pintu Sinema 21 telah dibuka. Bagi Anda yang masih memiliki kuota, selamat menyaksikan. Cek cek 2121. Halo para juragan kuota, gimana kabarnya? Udah pada tekan tombol subscribe-nya? Selamat datang lagi di Sinema 21, channel yang selalu konsisten dan berkomitmen menghabiskan waktu dan kuota kalian untuk beberapa menit ke depan. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film lama yang dirilis pada tahun 2000 silam. Film ini menceritakan seorang ilmuwan cerdas yang menemukan sebuah serum luar biasa, di mana serum itu dapat membuat suatu objek bisa menghilang. Dulu sih film ini sering muncul di TV, tapi karena saya tahu kalian semua sekarang sudah jarang nonton TV, jadi saya munculkan lagi film ini di YouTube. Seperti biasa saya ingatkan lagi dari awal, agar pengalaman menonton kalian lebih nyaman, alangkah baiknya jika kalian nonton sendiri. Gak perlu nonton bareng pacar, saudara, teman, kakak, adik, maupun makhluk gaib lainnya. Cukup share kepada orang-orang terdekat kalian, agar viewer yang dihasilkan bisa mencapai target. Dan channel ini secepatnya bisa menghasilkan sedikit uang buat ganti rokok dan rekening listrik bulanan keluarga saya. Untuk mengirit kuota kalian, gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, selamat menonton. Dan inilah Pria Hampa. Di awal adegan diperlihatkan seorang cowok yang sedang sibuk ngutak-atik komputer jadwalnya. Cowok ini bernama Sebastian Cain. Dia adalah seorang ilmuwan cerdas yang sedang bertugas meneliti sebuah serum yang mampu menghilangkan sebuah objek. Konsentrasi Sebastian seketika teralihkan pada seorang cewek cantik yang berada di seberang apartemennya. Cewek itu terlihat sedang melepas satu persatu pakaiannya untuk pergi mandi. Sebastian yang masih jomblo pun terlihat penasaran. Tapi sayangnya, pertunjukan pun berakhir ketika si cewek menutup jendela kamar apartemennya. Sebastian yang kelelahan dengan pekerjaannya yang belum kelar, tiba-tiba teringat sesuatu dan kembali ke meja komputernya. Akhirnya Sebastian berhasil menemukan rangkaian simulasi molekuler yang stabil. Saking senangnya, dia pun langsung menghubungi teman satu timnya yang bernama Linda. Sebastian langsung memperlihatkan keberhasilannya kepada Linda dan menyuruh timnya segera berkumpul untuk melakukan percobaan. Jadi sejak 11 bulan yang lalu, si Sebastian ini sudah berhasil menemukan serum yang mampu menghilangkan sebuah objek. Tapi dia belum berhasil menemukan serum pembaliknya. Setelah mereka mengakhiri pembicaraannya, Linda pun langsung membangunkan Matt yang sedang tidur dan mengajaknya untuk pergi ke lab. Matt ini termasuk teman satu timnya Sebastian yang sekaligus pacar barunya Linda, di mana si Linda ini adalah mantan pacarnya Sebastian. Sebastian pun belum mengetahui hubungan di antara mereka, karena Linda belum siap untuk memberitahu Sebastian yang masih menjadi teman satu tim proyeknya. Next, keesokan harinya, Sebastian OTW ke sebuah lab di mana dia biasa bekerja. Lab tersebut berada di sebuah ruang bawah tanah pangkalan militer, di mana satu-satunya jalan menuju lab tersebut harus melewati sebuah lift yang hanya dapat diakses menggunakan sidik jari dan sensor suara para ilmuwan. Adegan selanjutnya memperlihatkan Matt sedang berusaha membius seekor gorila yang tak terlihat. Satu-satunya cara untuk melihat objek yang tak terlihat, Matt pun harus menggunakan sebuah kacamata khusus yang bisa mendeteksi sensor panas. Sebastian yang baru nyampe di lab, langsung membantu Matt yang sedang kewalahan menghadapi gorila itu. Akhirnya si gorila pun berhasil dilumpuhkan Sebastian, menggunakan pistol obat bius. Tiba-tiba datanglah cewek yang bernama Sarah. Dia adalah seorang dokter hewan terbaik di film ini. Sarah langsung menegur Sebastian karena menggunakan gorila untuk percobaannya yang belum sempurna. Lalu datanglah Linda yang mencairkan suasana dengan mengajak semua tim berkumpul untuk mencoba serum pembalik temuan Sebastian. Ketujuh personil telah berkumpul di lab dan sedang melakukan persiapan. Tim ini terdiri dari Janice dan Frank yang bertugas di ruangan monitoring, sedangkan sisanya adalah Sebastian, Matt, Linda, Sarah, dan Carter. Singkat cerita, Sebastian mulai menyuntikkan serum pembalik pada gorila yang gak kelihatan itu.
normal quantum signatures are stable. Akhirnya tubuh si gorila kembali terlihat dengan sempurna. Dan mereka pun merayakan keberhasilannya dengan makan malam di Warmindo terdekat. Saat makan malam, terlihat Linda yang menghampiri Sebastian yang sedang menyendiri. Rupanya di sini Sebastian yang merasa kesepian pengen balikan lagi sama si Linda. Sayangnya Linda pun menolak tanpa memberitahu hubungannya dengan si Matt. Next. Di hari berikutnya, Sebastian yang ditemani Linda dan Matt menghadiri sebuah pertemuan dengan komite Pentagon untuk melaporkan hasil serum temuannya. Tanpa persetujuan Matt dan Linda, Sebastian pun berbohong mengenai serum pembaliknya. Dia mengatakan bahwa serum pembaliknya belum berhasil ditemukan dan masih membutuhkan waktu. Dr. Kramer selaku penanggung jawab proyek ini mengancam akan memberhentikan dan menggantikan Sebastian. Selesai pertemuan, Sebastian menjelaskan kepada Linda dan Matt tujuan dia berbohong. Dia ingin melanjutkan proyek tersebut ke fase 3, di mana serum itu akan langsung dicoba pada tubuh manusia, dan Sebastianlah yang bersedia menjadi objeknya. Hari percobaan fase 3 pun tiba. Semua personil tampak sibuk dan serum menghilang pun sudah siap untuk disuntikan. Sebastian mengambil serum itu dari tangan Linda. Dia ingin menyuntikannya sendiri, karena dia tidak ingin Linda disalahkan jika terjadi sesuatu dengan Sebastian. Serum mulai disuntikan, dan tiba-tiba tubuh Sebastian berhasil menghilang, dan dalam kondisi yang stabil walaupun dia tak sadarkan diri. 17 jam telah dilewati. Akhirnya Sebastian tersadar dari pingsannya dan segera memperlihatkan keberhasilannya kepada semua teman satu timnya. Singkat cerita, Sebastian diharuskan kembali ke ruangan karantina untuk dipantau perkembangannya. Di ruangan itu terdapat kamera thermal yang berfungsi untuk menunjukkan keberadaan Sebastian, di mana salah satu personil lab diharuskan mengawasi pergerakan Sebastian di ruangan monitoring. Sarah menjadi personil pertama yang dengan sukarela mengajukan diri untuk berjaga di lab mengawasi Sebastian malam itu. Tak lama kemudian, Sarah yang harusnya mengawasi Sebastian malah ketiduran. Sebastian dengan tubuhnya yang tak terlihat pergi ke ruangan monitoring untuk menemui Sarah. Sebastian pun mengambil kesempatan karena melihat Sarah yang sedang tertidur. Dia mulai mendekati Sarah dan mulai mengobok-ngobok isi baju Sarah. Akhirnya Sarah terbangun karena dia merasa agak-agak becek di bagian dalam celananya. Dia pun langsung mengecek ruangan Sebastian di monitor. Ternyata terlihat Sebastian yang baru saja kembali ke ruangannya. Next. Keesokan paginya, Sarah melaporkan kejadian malam itu kepada Matt dan Linda. Matt berusaha meyakinkan cerita Sarah dengan bertanya langsung kepada Sebastian mengenai apa yang dia kerjakan tadi malam. Sebastian pun hanya bercerita kalau dia hanya berjalan-jalan dan mengambil kopi karena susah tidur dengan mata terbuka. Hari pun berganti, di mana hari itu Sebastian akan disuntik dengan serum pembalik untuk kembali ke wujud asalnya. What's happening? I'm going in spaceship. Get him on the table! You're... Fucking die on me, Sebastian. Getting a pulse. Serum pembalik itu ternyata tidak bisa mengembalikan Sebastian ke wujud asalnya, dan tim pun harus membuat wajah buatan agar Sebastian gampang terlihat keberadaannya. 10 hari telah berlalu. Sebastian yang temperamental mulai marah karena bosan di karantina, dan akhirnya memaksa keluar. Carter yang kebetulan giliran menjaga Sebastian pun tidak mampu menahan Sebastian, dan segera melaporkan hal itu kepada Linda. Next. Dengan mobil mewahnya, Sebastian mulai kebut-kebutan dan pulang ke apartemennya. Sesampainya di apartemen, Sebastian lagi-lagi nggak sengaja melihat cewek yang berada di seberang apartemennya sedang membuka pakaian. Dan lagi-lagi, si cewek membuat penasaran kita semua, dengan kembali menutup jendelanya ketika dia akan melepaskan 2 helai sisa kain yang menempel di tubuhnya. Sebastian pun mengambil kesempatan ini, dengan melepas wajah buatannya, dan langsung menghampiri apartemen si cewek.
Sebastian yang tak terlihat menyelinap masuk ke apartemen si cewek melalui pintu. Linda yang sampai di apartemen Sebastian langsung masuk dan menemukan wajah buatan yang ditinggalkan Sebastian. Setelah berhasil menggagahi tetangga ceweknya, dari seberang Sebastian melihat Linda yang berada di apartemennya. Sebastian bergegas pulang ke apartemennya untuk bersiap kembali ke lab.